Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab selanjutnya masih di mata pelajaran Undang-Undang Kesehatan. Kali ini di bab kedua yaitu kita belajar tentang tenaga kesehatan. Jadi, karena kalian belajar di dunia kesehatan, tentunya kalian harus tahu apa saja yang termasuk di dalam sumber daya manusia atau tenaga kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan ya. Tentunya adalah orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Disebut juga dengan tenaga kesehatan. Oke, kita lihat di sini. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, apa itu tenaga kesehatan? Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dan insya Allah kabar gembiranya adalah karena kalian sudah berkecimpung di dunia kesehatan, maka kalian bagian dari tenaga kesehatan. Tentunya melalui proses dan nanti jangan cepat puas kalian dengan lulusan SMK ya. Upgrade diri sampai jurusan minimal D3 ya. Nanti mudah-mudahan bisa menjadi apoteker seperti saya. Amin. Lanjut. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam tenaga kesehatan? Nah, di sini bisa dilihat yang termasuk ke dalam tenaga kesehatan itu adalah tenaga medis, tenaga psikologis klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian medis, tenaga teknik biomedis, tenaga kesehatan tradisional, ataupun tenaga kesehatan lain. Ya, mungkin dari beberapa tenaga kesehatan ini yang kalian sering dengar adalah misalnya tenaga medis ya, tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, atau tenaga kefarmasian ya. Nanti kita akan pelajari satu-satu apa sih ini, kemudian job desk-nya ngapain, kerjaannya ngapain ya. Lanjut. Nah, apa itu tenaga medis? Yuk, perhatikan slide-nya. Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran yang fungsi utamanya memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran, kode etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Siapa saja seorang tenaga medis ini? Ya, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga ataupun di mata kalian, yaitu seorang dokter umum ya dan dokter gigi. Beliau mereka yang berprofesi sebagai dokter dan dokter gigi disebut juga sebagai tenaga medis ya. Memiliki kompetensi di bidang ilmu kedokteran. Lanjut. Nah, yang kedua adalah tenaga psikologis klinis. Nah, apa itu tenaga psikologis klinis? Dia adalah suatu wujud psikologi terapan yang bermaksud memahami kapasitas perilaku dan karakteristik individu yang dilaksanakan melalui metode pengukuran, analisis, dan pemberian saran, serta rekomendasi agar individu mampu melakukan penyesuaian diri secara patut. Ya. Psikolog kamu sudah pernah dengar mungkin bagi beberapa pasien yang mengalami gangguan kejiwaan, ya bisa konsultasi ke psikolog. Nanti psikolog ini akan memberikan terapi-terapi dalam hal pembenahan pada kejiwaannya. Ya, ini bagian juga dia dari tenaga kesehatan juga ya psikolog ini. Silakan ya, mudah-mudahan dari materi tentang tenaga kesehatan ini bisa menjadi membuka pandangan kamu mau jadi apa aku ke depan ya. Pesan saya, kalian jangan hanya puas di SMK, terus upgrade diri ya. Kalau bisa nanti saya dan kamu sama-sama menjadi seorang apoteker ya. Kita sama-sama menjadi seorang tenaga sejawat. Oke, lanjut. Tenaga kesehatan yang selanjutnya adalah tenaga keperawatan atau disebut juga dengan perawat
pernah dengar dong kata-kata perawat ini? Yes, dia adanya kalau nggak di rumah sakit, di klinik. Nah, kalau mungkin simpelnya perawat itu adalah orang yang merawat orang sakit ya. Kalau waktu kita kecil, waktu SD, taunya yang merawat orang sakit itu adalah perawat. Tapi secara istilah, perawat ini adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat ya. Dia udah lulus ya, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Bisa lulusan luar negeri atau lulusan dalam negeri. Yang penting dia sudah diakui ya. Kemudian, nah, apa fungsi si perawat ini? Dia berperan dalam merawat dan memelihara. Maaf, saya salah ketik ya. Jadi si perawat ini kalau zaman dulu waktu saya SMA dulu ada nama sekolah, namanya sekolah SPK ya, Sekolah Perawat Kejuruan kalau nggak salah ya SPK ini. Nah itu setara dengan SMK, tapi sudah dihapuskan diganti namanya menjadi SMK Keperawatan. Tetapi karena adanya perubahan perundang-undangan bahwa tenaga kesehatan itu adalah minimal D3, maka yang disebut sebagai perawat harus minimal lulusan dari diploma 3. Kalau lulusan SMK keperawatan tidak diakui sebagai perawat. Jadi jelas ya, perbedaannya antara lulusan SMK dengan lulusan dari D3 ya. Kalau zaman dulu setaraf SMK saja, dulu zaman SPK itu sudah bisa diakui menjadi seorang tenaga kesehatan. Tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Jadi sudah paham ya bahwa perawat ini dia merawat dan memelihara. Mulai dari ngasih obat, kemudian membersihkan tempat tidurnya, membuang kotorannya ya. Kalau apalagi kalau udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa ke kamar mandi sendiri, maka dibantu oleh perawat. Kemudian lagi kadang memandikan ya beberapa perawat-perawat yang mungkin pasiennya di kelas VIP ya. Jadi bukan anggota keluarganya yang memandikan, bisa jadi perawatnya. Oke, lanjut. Oke, untuk pertemuan kali ini saya nggak banyak ngejelasinnya, biar kalian nanti explore sendiri ya di Google apa sih masing-masing job description dari tenaga kesehatan ini. Ya, hari ini saya menjelaskan hanya tenaga medis, psikologis klinis, tenaga keperawatan. Ya, nanti yang lainnya di next pertemuan. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ajukan pertanyaan di kolom chat di menu LDAS kalian atau nanti kita buka forum Zoom ya. Nah, itu tadi sudah jelas ya bahwa saya rangkum kembali yang termasuk tenaga kesehatan itu adalah tenaga medis, psikologis klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesmas atau kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, keterapian medis, teknik biomedis, tenaga kesehatan tradisional ataupun kesehatan lain. Nah, yang sering didengar kalian tentunya yang sering kalian dengar di rumah sakit ya, perawat, bidan, kefarmasian. Nanti kita akan satu persatu memahami apa sih dia, ngapain sih dia, kerjanya ngapain. Ya, baik adik-adik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan ya, boleh langsung WA saya atau tanya via chat di Elbas. Kalaupun misalnya ada yang kurang dimengerti, bisa nanti japri saya ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.